Pagi lebaran menebarkan cahaya lembut di Surakarta. Udara membawa bau melati halaman dan rempah yang melayang dari arah Pasar Gede. Geng kecil menuju warung itu sudah ramai. Bekak berdering pelan, motor melintas hati-hati, dan sapaan. Selamat pagi, Pak. Monggo, Ibu. Bergema seperti refrein perayaan. Di tengah arus orang yang baru pulang salat di Masjid Agung, warung soto Pak Parman berdiri tak terlalu besar, namun berdenyut laksana jantung gang. Bangku plastik merapat, meja kayu tua menghilap, uap tipis naik dari dapur, dan denting sendok membentur mangkuk mengisi celah obrolan. Di luar, desas-desus yang lama singgah di telinga warga resep keluarga yang tak dapat ditiru, rasa yang aneh tapi mendamaikan kembali berputar. Siapapun yang singgah selalu pulang dengan cerita sama. Di sini, soto bukan sekadar sarapan, ia seperti penghibur halus bagi tubuh yang letih oleh perjalanan mudik. Arif Prasetyo menatap sebentar antrian yang berkelok seperti pita, lalu melangkah ke dalam dengan hormat yang tenang. Ia baru kembali ke Solo, membawa ransel kecil dan sekat kenangan masa kecil kota yang ramah, udara pagi yang ringan, dan kebiasaan orang meminta maaf lahir batin sambil menepuk bahu. Dari ambang pintu, ia melihat senyum Pak Parman yang sopan, rapi dalam kemeja terang, menunduk sedikit tiap menyapa pelanggan. Silakan, Mas. Suara pelayan muda menuntunnya ke kursi di dekat jendela, posisi yang memudahkannya melihat keluar. Gang, bekak, dan beranda kecil tempat orang menunggu mangkuknya datang. Arif duduk, mengukap terima kasih, memandang sekeliling yang riuh namun jinak, lalu membiarkan hidungnya diisi keharuman jahe, ketumbar, daun bawang, dan kaldu yang seperti disaring berulang kali. Mangkuk soto tiba. Kuah bening yang tampak sederhana, memantulkan garis lampu neon di langit-langit. Potongan daging yang lembut, sedikit seledri, taburan bawang goreng seperti gerimis kering. Arif meniup pelan, menyeruput satu sendok, dan merasakan sesuatu yang ia tak bisa segera namai bukan ledakan bumbu, melainkan kedalaman yang tenang, bulat seolah ada tangan sabar menjaga api kecil semalaman. Dagingnya mudah patah, menyatu dengan nasi dan kuah tanpa perlawanan. Tubuhnya terasa menghangat, pundak yang tadi kaku karena perjalanan pelan-pelan mengendur. Di meja sebelah, sepasang suami istri berusia lanjut saling bertukar pandang. Badan rasanya enteng ya, bisik si bapak. Istrinya menjawab, seperti minum doa. Dua kalimat ringan yang menjejak di udara, menambah lapisan keyakinan pada reputasi warung ini. Sebagai pengamat yang tenang, orang bisa melihat juga gerak-gerik kecil yang merenda suasana. Pelanggan yang selesai makan menyisihkan beberapa keping uang logam di pinggir mangkuk tip kecil yang lazim. Pelayan yang mengangguk dan membalas, "Matur nuwun, Ibu." Anak kecil yang melompat dua kali sebelum duduk, tak sabar menunggu giliran. Ada denting jelas teh manis. Ada tawa yang tak meninggi. Semuanya kokok betul dengan pagi Solo yang sedang merayakan pertemuan keluarga. Namun, dari kursi dekat jendela itu, Arif juga menyimpan rasa ingin tahu yang lembut tapi ajek, semakam kebiasaan lama untuk memperhatikan hal-hal yang sering luput dari mata terburu-buru. Gang depan warung bersih, tapi ia tak melihat bekas roda truk daging yang biasanya mungkul di warung-warung beken. Tak ada punggung kurir yang sibuk bongkar muatan dari pasar daging Notoharjo. Yang ada 2 atau 3 karyawan bergantian membawa boks plastik berwarna gelap tertutup lakban kuat, sudut-sudutnya lisin oleh uap pagi. Setiap kali melintas dekat pintu dapur, salah satu dari mereka menunduk dan berbisik, "Hati-hati, jangan sampai tumpah," dan yang lain mengangguk tanpa menoleh. Arif mengangkat mangkuknya, mendekatkannya ke wajah seolah hendak memastikan aroma yang tadi ia tangkap tak menipu lalu kembali menempatkannya. Naluri untuk menimbang-nimbang tumbuh bukan dari rasa curiga yang keras, melainkan dari kebiasaan menyusun potongan kecil. Reputasi yang tak pernah padam, rasa yang tak bisa disalin, dan arus boks yang masuk tanpa seremoni. Ia merapatkan telapak tangan sebentar di pangkuan, menyapa pelayan yang lewat dengan senyum. "Mas, bisa teh hangat?" Dan menerima gelas yang mengembunkan tepi. "Silakan," ujar pelayan. "Monggo ditambah jeruk nipis kalau suka." Sementara itu, dari meja panjang di dekat dinding, dua wisatawan domestik yang baru turun dari bus pagi berkata, "Di Jakarta ada soto terkenal, tapi di sini rasanya lain." "Lain bagaimana?" "Entah, seperti pasti badan." Mereka tertawa kecil, meninggalkan beberapa koin di atas alas piring. Di saat seperti itu,
Tuan rumah warung biasanya berputar mengawasi tamunya. Pak Parman melintas, menanyakan bagaimana rasanya Pak pada seorang lelaki berkopiah. Tangannya lingkah membetulkan posisi wadah sambal. Matanya mengamati sekeliling tanpa sungguh-sungguh menatap siapapun. Keberadaannya membuat suasana makin tentram. Warung yang dirawat, pemilik yang sigap, layanan yang tak berlebihan. Arif membalas dengan anggukan sopan, lalu memusatkan perhatian kembali pada jendela. Becak berlalu, loncengnya berdenting, dan dari ujung gang seorang pedagang kue menawar dagangan pada anak-anak dengan suara nyaris berbisik. Solo seperti merangkai konser kecil, rempah sebagai biola, denting peralatan makan sebagai perkusi, suara orang sebagai vokal paduan yang ramah. 3 suap berikutnya Arif nikmati lebih pelan. Di sela-selanya ia menangkap percakapan 2 ibu yang mampir setelah belanja sayur. Katanya di sini tak pernah kehabisan daging. Iya, selalu ada. Kalimat-kalimat itu lewat seperti angin, tak berhenti cukup lama untuk diperiksa. Ketika bangkit hendak mengambil tisu di dekat kasir, Arif melewati tirai tipis yang menandai mulut dapur. Dari celah kain yang bergoyang karena hembus kipas, ia melihat lorong sempit, rak, dan segaris cahaya putih dari lemari pendingin. Seseorang berseru pelan, "Cepat, nanti ramai." Dan 2 karyawan mungkul lagi dengan 1 boks yang ditenteng berdua. Arif, yang tak bermaksud mengajak masalah, hanya menoleh sekilas. Pandangan yang sekilas itu justru menyisakan gambar yang sukar dilepaskan. Kilap basah di pinggir tutup, tali plastik yang tertarik kencang, dan gerak tangan yang sigap menekan klep agar rapat. Ia kembali ke tempat duduknya, menaruh gelas teh, dan mencoba menyalakan percakapan ringan dengan dirinya sendiri bahwa pagi ini cukup indah biarpun kepala menyimpan pertanyaan yang belum perlu dijawab. Ia menghabiskan kuah sampai tinggal menyisakan jejak minyak tipis di sisi mangkuk, meletakkan sendok dengan pelan, dan membayar di kasir. Ia menambah tip kecil, seperti kebiasaan lama untuk berterima kasih pada tangan-tangan yang membuatnya merasa diterima di kota ini. Di luar, matahari menanjak, menebar garis-garis emas di lantai beton. Di dalam, suara matur nuwun terus terdengar, halus dan konsisten. Ketika hendak melangkah menuju pintu, 2 karyawan lagi melintas membawa boks serupa. Salah satunya terpeleset sedikit oleh tetesan air di lantai, dan untuk sekejap yang tipis nyaris tanpa suara, sesuatu dari bibir tutup bergoyang. Arif menangkap gerak kecil itu. Setetes cairan berwarna merah, legam memantul pada cahaya, jatuh, dan menyatu dengan becek sabun yang segera diseret kain pel. Punggungnya menegang sesaat, bukan karena ngeri, melainkan karena kejutan yang datang dari detail yang tak disangka, semakam alarm sunyi yang hanya terdengar oleh orang yang memperhatikan. Namun denting sendok, basa-basi hangat, dan bau daun bawang menenangkan kembali permukaan suasana, seolah pagi menolak segala gangguan. Arif berdiri di ambang, mengangkat dagu sekukupnya untuk memberi salam terakhir pada ruang yang baru saja memberinya sarapan. Ia menyibakkan tirai dengan 1 gerakan kecil, membiarkan cahaya menyentuh wajahnya. Di sana, di balik meja kasir yang rapi, pemilik warung masih pada tempatnya. Arif mengangkat wajahnya, dan ia menangkap tatapan dingin Pak Parman dari balik meja kasir. Siang merambat hangat di pasar Klewer. Lorong-lorong batik berkilau seperti sungai motif. Kain-kain digantung rapat, menebarkan wangi kanji dan pewarna yang ramah hidung. Setelah pagi yang panjang di warung soto, Arif mengambil langkah pelan menyusuri kios, membiarkan kepalanya dingin. Denting koin, suara tawar-menawar, dan seruan "silakan ibu", motif parang terbaru, menyusun irama lain dari Solo pada masa Lebaran. Ia masih menyimpan ingatan akan tatapan Pak Parman di belakang meja kasir, tatapan yang datar namun dingin, serta bayangan boks berlakban yang mengapung di pinggir benaknya. Di sini, di antara kain dan cerita, ia berniat membiarkan desas-desus mengukur sendiri, berharap ada potongan kecil yang jatuh ke telapak tangannya. Dari sela gulungan kain, 2 perempuan setengah baya berbisik lebih pelan daripada dengung kipas dinding. Warung itu tidak pernah beli daging di Notoharjo. Kata yang satu, nada suaranya seperti jarum yang mencari lubang kecil. Aneh kan? Tapi orang tetap penuh. Yang lain menimpali, kalau rasanya enak dan bikin badan enteng, siapa mau rewel? Arif tidak bermaksud mencuri dengar, tetapi kalimat itu menabrak pikirannya seperti anak layang-layang yang lepas kendali. Ia berpindah posisi, pura-pura menimbang motif kawung, dan di sudut matanya, seorang mahasiswi dengan tas kain batik turut menoleh.
Gadis itu tampak muda, wajahnya segar, namun sorot matanya memuat semakam kelelahan yang tidak kokok dengan usianya. Nama gadis itu Sari Wulandari. Orang dapat melihat ia berhenti sejenak bukan karena motif batik, melainkan karena potongan kata Noto Harjo dan aneh yang membentuk kait di telinganya. Ia melangkah mendekati, sopan mengukap permisi mas, lalu mengambil jarak cukup untuk tidak menyinggung siapapun. Dalam momen itu, orang yang mengamati dengan tenang akan mengerti. Kedua jiwa ini Arif dan Sari diikat pelan oleh benang yang sama, benang yang berasal dari wangi kaldu dan pertanyaan yang belum punya nama. Sari menatap Arif, mempertimbangkan keberanian kecil untuk membuka mulut. Mas juga dengar soal warung soto itu? Tanyanya, nada suara ditahan agar tidak memantul kemana-mana. Arif menimbang setengah detik. Dengar, dan tadi pagi aku makan di sana. Kalimat itu seketika menjadi batu kecil yang dilempar ke telaga sunyi. Riak menyebar, menyentuh sesuatu yang Sari simpan rapat. Ayah saya. Sari menghela napas, menyusun kata. Dia hilang beberapa bulan lalu. Terakhir kali, dia bilang mau coba soto itu. Tidak ada drama yang keras, yang ada hanya gungkangan halus di sudut bibirnya. Arif, dengan empati yang menyala rendah, mengajak Sari menepi ke sebuah warung kopi kecil di dekat pintu keluar pasar tempat kursi kayunya mengilap oleh tangan-tangan yang sering duduk, dan barista tua meracik kopi tubruk sambil menyanyikan potongan lagu keroncong. Di warung kopi itu, angin ringan menolak tirai tipis hingga menyingkap sedikit langit biru. Arif memesan 2 cangkir kopi, sepotong roti bakar dengan selai, dan menambahkan tip kecil ke piring kaleng di pojok kasir. Barista mengangguk. Matur nuwun, lalu berlalu, membiarkan mereka diberkati privasi lembut. Sari membuka tas, mengeluarkan buku catatan lusuh dengan sampul kain yang pudar. Ia menelusuri halaman-halaman berisi angka-angka pengeluaran harian, catatan belanja, dan pada satu halaman, tergambar baris yang berbeda, tulisan terburu-buru, tinta yang sempat melebar, bergaris ganda, seperti seseorang menulis sambil terengah. Soto bukan sapi. Arif menatap tulisan itu lama, merasakan kulit tangannya merinding bukan karena ngeri, melainkan karena kecurigaan yang tiba-tiba menemukan bentuk huruf. Orang yang menjaga jarak dari kisah ini dengan napas radio yang konsisten akan menjelaskan bahwa kata-kata di halaman itu tidak menuduh siapapun secara kasar. Ia sekadar menyodorkan arah. Sesuatu yang tidak sejalan dengan kebiasaan pasar, sesuatu yang menggeser garis wajar antara legendanya rasa dan logistiknya bahan. Arif mendorong cangkir ke Sari, memberi waktu bagi kata-kata untuk mendarat. Kau yakin tulisan ini ayahmu? Sari mengangguk. Aku mengenal goresannya. Dia jarang menulis apapun selain angka. Bila dia menulis kalimat, pasti ada alasan. Obrolan mereka berjalan pelan, menyeberangi jembatan kecil antara kemungkinan dan prasangka. Sari menceritakan kebiasaan ayahnya pegawai bengkel yang suka sarapan soto di akhir pekan, tak pernah menolak ajakan teman mengeksplor warung baru. Pada hari terakhir, ayahnya antusias menyebut warung yang terkenal karena rasa yang ringan tapi menenangkan. Setelah itu, ponsel tak lagi aktif. Laporan ke kantor polisi mengambang, waktu melilit, dan keluarga menunggu dengan doa yang menua. Arif mendengarkan, matanya sesekali bergeser ke jalan yang memantulkan cahaya siang. Ia menyisipkan potongan yang dilihat pagi tadi. Boks berlakban, lorong dapur, serta tatapan tuan rumah yang terlalu rapi. Kalau begitu, kita perlu memastikan sesuatu, kata Arif. Suaranya dikeraskan cukup untuk dirinya sendiri. Bukan untuk menuduh sembarangan, tetapi untuk memahami kenapa ada begitu banyak yang berbeda di sana. Sari menyetujui dengan anggukan yang tegas. Aku ingin tahu apapun yang bisa mengarahkan ke jejak ayah. Kedua cangkir kopi mengepul, memantulkan wujud udara yang berubah. Sementara barista menaruh piring kecil berisi keripik singkong dengan senyum monggo, tambahan sedikit. Arif mengungkapkan terima kasih dan sekali lagi menaruh beberapa koin di piring tip. Kebiasaan kecil yang menyejukkan, seperti menaruh batu pertama pada pondasi kesepakatan sunyi. Arif lalu menyusun rencana sederhana yang sesuai dengan ritme solo. Tidak tergesa, tidak riuh. Menjelang sore, ia akan menyusuri jalur pasokan di sekitar Noto Harjo, menanyakan pada 2 pedagang yang ia kenal sejak dulu apakah warung itu pernah belanja. Sari akan memeriksa daftar pedagang langganan ayah barangkali ada nama yang sama, titik yang bisa dihubungkan. Malam nanti, mereka bertemu di tepi Kali Pepe, tempat lampu jalan menyiram air dengan kilau warna tembaga.
Sari mendengarkan sambil mengusap tepi buku catatan. Baik, kalau ada yang perlu, aku bisa minta tolong temanku di kampus, dia biasa bantu menelusuri informasi di komunitas warga. Di sela Rencana, Arif menanyakan kabar Ibu Sari, kehidupan rumah yang kini berkurang satu kursi. Sari menghela napas, menjawab sekukupnya bahwa ibunya kuat namun kesepian dan malam-malam tertentu terasa lebih panjang dari jam dinding. Percakapan itu seperti menabur garam sekukupnya di atas lauk membuat cerita tidak hambar namun tidak mengundang tangisan keras. Orang yang mendengar dari jauh akan mengangguk. Inilah cara orang Solo memegang duka halus. Rapi, dengan sedikit doa yang dilipat di saku baju. Sementara mereka mengikat niat, pasar tidak berhenti bernapas. Pedagang menaikkan tirai, menurunkan tirai, menumpuk kain, menghitung uang receh. Seorang bapak mengajak cucunya berdiri di kursi agar melihat motif mega mendung yang tergulung. Bokah itu tertawa dan menjulurkan tangan menyentuh kain, merasakan dingin halus yang baru keluar dari plastik. Di meja lain, dua pemuda membahas rute pulang kampung, tertawa karena salah sebut halte. Dunia berjalan seperti biasa. Justru dalam kebiasaan itulah, keputusan Arif dan Sari terasa tepat. Tidak menegakkan bendera atau membuat gaduh. Hanya menyusun langkah yang tahu diri, menyilakan bukti jika ada muncul dengan kesabaran. Sari menutup buku catatan, memasukkannya lagi ke dalam tas. Ada jeda singkat di mana ia menatap mangkuk kecil sisa gula pasir di meja, lalu mengangkat wajah. Mas, katanya lembut, kalau nanti ternyata semuanya hanya salah paham, kita berhenti. Arif mengangguk. Tentu, tidak ada yang ingin membuat luka baru. Mereka berdiri, barista melambai, hati-hati Mbak Mas, dan mereka membalas salam dengan senyum yang utuh. Di ambang warung kopi, angin membawa lagi wangi batik dan sedikit debu. Matahari menuruni tangga perlahan, mengoleskan madu tipis di tepi kios. Mereka berjalan sejajar menuju pintu keluar pasar, melewati lapak-lapak kecil yang menjual kancing, benang, dan pita. Arif sesekali menoleh ke belakang, bukan karena takut, melainkan karena kebiasaan memastikan. Di ruang yang dibiarkan tenang itu, pengamat yang telaten akan memperhatikan satu detail kecil yang tak ikut serta dalam arus ramah. Seorang lelaki yang sejak tadi duduk sendirian di meja pojok, menatap tanpa banyak ekspresi. Tatapan itu bukan marah, bukan juga ingin tahu, lebih seperti catatan yang sedang dibuat diam-diam. Sari berhenti untuk mengikat tali sepatunya yang longgar, lalu melanjutkan langkah. Arif merapatkan ranselnya di bahu. Di antara dua napas, mereka sama-sama memutuskan untuk tidak menoleh lagi. Rencana telah ditetapkan. Jam pertemuan sudah disepakati. Hati mereka menguat dalam diam. Dan pada saat itulah, tanpa mencari dramatik, kisah menutup babnya dengan ketukan yang halus namun jelas. Seorang lelaki asing di meja sebelah menatap mereka lekat-lekat, lalu bangkit dan pergi tanpa suara. Malam merunduk di atas Surakarta seperti kain batik tua yang disampirkan pada sandaran kursi. Udara lembab dari Kali Pepe membawa bunyi kodok yang berjarak dan desir dedaunan, sementara lampu jalan meneteskan cahaya kuning tembaga ke permukaan air yang mengalir pelan. Di tepi kanal itu, Arif dan Sari duduk bersebelahan di bangku semen, menatap arus kecil yang memantulkan bintang-bintang pucat. Kota masih menyisakan gema lebaran. Motor melintas dengan kecepatan yang sopan. Anak-anak tertawa di ujung gang. Seorang penjual wedang ronde lewat mendorong gerobak. Uap jahe mengembang hangat seperti selimut tipis. Arif menundukkan wajah, mengingat kembali halaman buku catatan yang siang tadi dibuka Sari. Tulisan pendek, buram, ditekankan dua kali seolah ditulis dengan napas terburu. Soto, bukan sapi. Kalimat itu mengikat hatinya pada malam ini, menjadikannya kompas sunyi yang menuntun ke arah yang tak ia pahami tetapi tahu harus dituju. Sari, yang menyilangkan tangan di pangkuan, berbicara pelan agar suaranya tidak memantul di atas air. Ia bercerita tentang kebiasaan ayahnya berhenti di warung-warung selepas subuh, tentang obrolan ringan dengan pemilik kios, tentang cara lelaki itu selalu mengingat wajah bakat kecil yang membuatnya disukai banyak orang. Arif mendengarkan, menambahkan potongan yang ia tahu mengenai jalur pasokan daging di Notoharjo, tentang truk yang biasa datang sebelum fajar, tentang ritme warung populer yang hampir tak pernah menyimpang. Sementara itu, kota menyiapkan babak lain dari hari raya. Orang-orang bergerak pelan ke cek malam, bekak menunggu penumpang di ujung jembatan, dan dari kejauhan, azan Isya terdengar seperti garis tipis yang menutup buku hari ini. Mereka menyusun rencana tanpa banyak formalitas.
Arif menunjuk arah gang yang menghubungkan Kali Pepe dengan warung soto. Di sana ada lorong sempit, cukup gelap untuk bersembunyi. Cukup dekat untuk mengamati pintu belakang dapur. Sari mengangguk, menelan gugup dengan sekangkir teh hangat yang dibelinya dari pedagang kaki lima. Kalau sesuatu terasa tidak aman, kita mundur. Kata Arif, suara tenangnya menyamankan, seperti penyiar radio yang mengajak pendengar bernapas pelan. Sari menatap lalu menatap Arif. Aku ingin melihat sendiri, bukan untuk menuduh, tapi untuk mengerti. Dua kalimat itu, sederhana namun padat, menjadi janji yang menuntun kaki mereka berdiri. Geng menuju warung menyempit, diapit dinding rumah dengan cat yang mengelupas. Bau kayu basah bercampur sisa wangi sambal dari dapur-dapur keluarga. Kusing lewat, menggosokkan tubuhnya ke tong sampah plastik lalu menghilang. Di belakang warung soto, sebuah pintu besi dikat hijau tua, tertutup setengah. Dari celahnya, uap hangat berbaur dengan hawa dingin lemari pendingin pertemuan dua musim di ruangan yang sama. Arif memberi isyarat dengan dagu. Mereka menempatkan diri di bayangan drum air. Cukup jauh dari lampu neon kecil yang menggantung di atas pintu. Dalam jarak itu, suara-suara menjadi jelas. Denting sendok di ruangan depan, tawa yang menurun volume seiring malam, dan gumam para karyawan di dapur yang berkejaran dengan bunyi kipas angin tua. Dua orang mungkul, memanggul boks plastik berwarna gelap yang tepinya ditahan pita lakban tebal. Yang satu berbisik, cepat, sebelum ramai lagi. Yang lain menjawab, pegang kuat, lisin. Arif dan Sari menahan napas ketika boks itu melewati ambang. Dalam sepersekian detik, cahaya neon menyapu permukaan yang basah, memantulkan kilau tunggal seperti mata kucing. Sari merapatkan jari-jarinya menggenggam buku catatan kecil di saku jaket, kebiasaan aneh yang menenangkan, seolah dengan menyentuhnya ia menyentuh ayahnya. Sesaat kemudian, seorang karyawan menyibak tirai kain. Udara dingin dari freezer menyenggol kulit Arif, menimbulkan bulu meremang yang halus di belakang tengkuk. Tidak ada suara tajam, tidak ada gerak besar. Hanya irama kerja yang rapi. Dan itulah yang membuatnya justru terasa lebih berat. Arif, yang terbiasa membaka isyarat kecil, memperhatikan lantai dekat kaki para karyawan. Uap air menetes membentuk bintik-bintik jelap, lalu tersapu kain pel yang sigap. Di sudut rak, ada tumpukan bumbu kering, beberapa ikat daun bawang, dan jeruk nipis dalam keranjang rotan. Semua tampak wajar, justru kewajaran itulah yang menggendong pertanyaan siang tadi. Seorang karyawan lain datang, membawa kantong berisi es batu kecil. Tambah di wadah kedua, katanya, dan yang lain mengangguk. Sari menelan ludah. Ia melirik Arif pandangan yang meminta keberanian, sekaligus berbagi keberanian. Arif menyiapkan ponsel, bukan untuk merekam, melainkan untuk mencatat jam, urutan gerak, dan jumlah boks yang melintas. Ia memperlakukan malam ini seperti menulis laporan, agar pikirannya tidak pecah oleh rasa tidak menentu. Mereka bertahan di situ lebih lama daripada yang mereka kira. Suara dari ruang depan mengecil, pelanggan pamit, kursi digeser, uang receh dihitung. Di dapur belakang, ritme tetap, membuka, menutup, menyusun, mengusap. Sari menoleh ke arah Kali Pepe. Dari celah tembok, ia melihat kilau air seperti pita yang berjalan. Ayahku suka duduk di tepi kanal. Suaranya hampir tak terdengar. Arif menatapnya dengan empati yang tenang, menyadari bahwa yang mereka kejar bukan hanya kebenaran tentang sebuah warung, melainkan semakam keseimbangan yang rusak dalam hidup seseorang. Ketika tirai kembali tersibak, momen yang dinanti mungkul tanpa aba-aba. Lelaki yang tadi membawa boks menekan pegangan lemari pendingin. Suara kunci klik terdengar jelas. Pintu metal membuka, mengeluarkan napas beku yang menabrak wajah mereka walau dari kejauhan. Dalam sorot lampu putih yang dingin, tumpukan benda-benda pucat menampakkan tepi dan sudutnya. Arif miringkan tubuhnya sedikit, mencari sudut pandang yang tidak memancing kecurigaan. Sorot matanya menjejak garis-garis samar, lengkung, ruas, dan sesuatu yang menyerupai pergelangan. Ia mengedip, menolak kesimpulan layar. Namun bentuk itu tidak bubar, malah seperti semakin jelas ketika bayangan karyawan berpindah, memperlihatkan satu bagian yang terlepas dari kain penutup. Ada siluet yang terlalu mirip dengan tangan manusia, jari-jarinya tak sepenuhnya lurus, seperti menyimpan gerak terakhir yang tertahan udara beku. Sari menarik napas tajam namun tertahan. Kedua bahunya naik 1 senti lalu turun. Buku catatan di sakunya terasa berat.
seolah kertas-kertas itu menyerap dingin dari lemari. Orang yang menuturkan cerita ini akan menjaga ketenangan radio. Tidak ada jeritan, tidak ada bunyi pecah. Hanya rasa dingin yang terampil merayap dari kulit menuju nadi, dari nadi menuju mata. Arif memalingkan wajah sesaat untuk mematahkan gambar di kepalanya, lalu kembali melihat untuk memastikan ia tidak sedang dikelabui permainan bayangan. Tidak lengkung itu tetap ada, irisan pucat itu tetap berwujud, dan di sisi lain tampak susunan lain yang tak berani ia uraikan dengan kata-kata. Seorang karyawan menutup pintu, mendorongnya hingga klik kedua terdengar. Yang lain menuang cairan pembersih ke lantai, menyapu cepat bekas-bekas yang mungkin tertinggal. Semua gerak dilakukan dengan ketelitian yang membungkam jenis ketelitian yang bukan sekadar kebersihan dapur, melainkan kebiasaan menaruh sesuatu jauh dari mata orang. Sari merapat ke dinding, menutup mulut dengan punggung tangan agar napasnya tidak memantul. Arif menghitung perlahan dalam hati, menenangkan detak jantung menjadi irama yang tidak menanjak. Di luar, penjual ronde lewat lagi, roda gerobaknya meretakkan sunyi, lalu menjauh. Waktu berdengung sebentar, seperti lampu neon yang mencari arus. Mereka memberi isyarat saling siap untuk mundur. Keputusan itu sederhana, cukup untuk malam ini. Besok mereka akan mendatangi kantor polisi dengan kisah yang runtut dan catatan waktu yang teliti. Arif menunduk, menaruh ponsel kembali ke sakunya, lalu bergerak setapak, memastikan kaki tak menyentuh kaleng atau benda apapun yang bisa menimbulkan bunyi. Sari menyusul, langkahnya ringan. Namun seperti banyak bab sejarah kecil yang menunggu momen untuk berbelok, sebuah kebetulan memilih turun tepat ketika mereka tak membutuhkannya. Angin malam menyusup di antara gedung, menyingkap tirai dapur lebih lebar dari biasanya. Selembar kain pel yang disampirkan pada gagang pintu jatuh, menimbulkan bunyi plap yang sangat kecil, hampir tidak layak disebut suara. Kecil, tetapi cukup. Kepala salah satu karyawan menoleh dengan otomatis, seperti jarum kompas yang menemukan utara. Sepasang mata menyapu lorong belakang dengan kesabaran yang dingin, lalu berhenti tepat di tempat dua bayangan menempel pada dinding. Ada jeda syukuran 1 detik waktu yang bisa dihitung dengan 2 kedipan sebelum keadaan melakukan hal yang sering ia lakukan pada orang-orang yang berusaha tidak terlihat. Tiba-tiba pintu dapur terbuka lebar, dan tatapan mata seorang karyawan menangkap lurus ke arah tempat Arif dan Sari bersembunyi. Pagi di Jalan Slamet Riyadi bergerak seperti arak-arakan kecil, bekak menepi di bawah pohon peneduh. Bus kota melambat di depan deretan toko yang baru membuka pintu. Barista menyuang kopi dari teko logam ke gelas kaca, uapnya mengangkat wangi gula aren. Arif dan Sari berjalan berdampingan melewati trotoar yang lebar, mengatur napas setelah malam yang panjang, malam ketika tirai dapur tersibak, ketika dingin dari freezer merayap seperti kabar buruk, dan ketika seorang karyawan menoleh dengan mata yang tajam. Mereka lolos karena kebetulan arus pelanggan dari ruang depan tumpah ke lorong belakang. Dua tubuh yang sedang bergegas menyamarkan dua bayangan yang ingin menghilang. Pagi ini mereka masuk ke kantor polisi, sebuah bangunan tua yang berkat krem, halamannya cukup untuk 2 mobil patroli, benderanya berkibar lelah dengan niat sehalus doa, cerita harus disampaikan. Dan kebenaran, betapapun rapuh, mesti diberi tempat duduk. Di ruang depan, kipas plafon berputar lambat, membawa bau tinta stempel dan kertas yang usianya terasa dari warna. Seorang petugas muda menerima mereka dengan sopan setengah lelah, menanyakan keperluan, lalu mempersilakan menunggu di bangku kayu panjang. Arif duduk, menyatukan ujung-ujung jarinya seperti orang yang ingin menahan sesuatu agar tidak gemerincing. Sari menggenggam buku catatan ayahnya tanpa sadar, ibu jari mengusap sudut sampul yang sudah berjumbai. Orang yang menuturkan kisah ini, dengan suara radio yang lembut, mengerti bahwa di ruangan seperti ini, waktu punya cara sendiri. Ia melambat, meratakan detak jantung, dan memberi kesempatan rasa ragu untuk naik permukaan. Di dinding, tergantung poster ajakan menjaga ketertiban. Di meja samping, sebuah piring kaleng menampung uang kecil dari warga yang mengurus surat tip sukarela yang diletakkan dengan cara yang sudah menjadi adat, seperti salam yang berbentuk koin. Nama yang mereka cari akhirnya muncul. Pak Darto Santosa, perwira menengah dengan rambut sepro memutih dan wajah yang menyimpan garis-garis tidur pendek. Ia melangkah ke ruang tunggu mengangguk, lalu mempersilakan masuk ke ruangannya. Di sana ada rak buku tipis, radio saku tua di atas laci, dan kalender besar yang disemat jarum warna-warni.
Silakan duduk. Suaranya datar namun tidak dingin. Arif bercerita pelan. Runtut tentang warung soto yang selalu penuh, tentang boks berlakban yang diantar masuk tanpa jejak pasokan umum, tentang tirai kain dan pintu logam, tentang dingin yang keluar seperti napas dari lemari pendingin, dan tentang siluet yang terlalu mirip dengan tangan manusia. Sari mengeluarkan buku catatan, membuka halaman yang bertulisan soto, bukan sapi, meletakkannya di tepi meja, tidak mendorong terlalu dekat agar Pak Darto bisa memilih sendiri seberapa ia ingin melihat. Pak Darto menyimak tanpa banyak memotong, tapi tatapannya memiliki kebiasaan yang membuat seseorang merasa kisahnya diukur. Ia memfokus pada detil, lalu mendadak memandang keluar jendela, seperti melepaskan beban, kemudian kembali. Sering orang salah lihat karena malam, katanya. Mata lelah, bayangan bergerak. Hal-hal biasa tampak jadi tidak biasa. Kalimat itu tidak meremehkan, namun juga tidak menguatkan. Sari, yang sejak tadi diam, menarik napas pendek. Bapak, ayah saya menghilang. Ini satu-satunya jejak yang terasa nyata. Ada getar yang ditahan rapi pada ujung suaranya. Arif menambahkan, lebih pelan. Kami tidak menuduh. Kami minta diperiksa. Hening sebentar. Di ruang sebelah, seseorang menyetel radio kecil yang memutar lagu lawas. Pak Darto mengetuk ujung pensil ke meja 3 kali, lalu berdiri. Baik, kita lihat bersama. Keputusan itu keluar seperti kunci yang diputar, tidak heroik, tapi nyata. Ia mengambil topi dinas, memberi isyarat kepada 2 anggota untuk ikut serta, dan menanyakan alamat lengkap warung. Di halaman, angin membawa debu halus. Sebuah becak lewat, pengemudinya mengangkat tangan menyapa. Di perjalanan, mobil dinas bergerak pelan melewati deretan warung kopi, toko batik yang baru menata manekin di jendela, dan rombongan kecil anak-anak yang mengayuh sepeda. Jalan Slamet Riyadi memantulkan matahari, dan di dalam mobil, suara kipas dashboard menjadi ritme latar. Arif memaparkan kembali urutan peristiwa semalam, kali ini dalam bentuk catatan jam dan durasi. Sari menambahkan rincian kecil yang barangkali tak penting bagi orang lain, bau deterjen yang menyisakan jejak di lantai belakang, bunyi klik ganda dari pintu freezer. Hal-hal yang bila disatukan, memberi rasa bahwa mereka tidak sedang memegang kabut. Pak Darto mendengarkan dengan wajah sulit ditebak. Sekali waktu, ia memisingkan mata, seolah ada ingatan lama yang ingin mungkul tetapi memilih kembali duduk. Orang yang melihat dari luar akan menebak. Barangkali lelaki ini pernah berbeda. Barangkali suatu ketika ia berlari lebih cepat daripada kabar. Tetapi sekarang ia menyesuaikan langkah dengan jam kantor. Warung soto tampak seperti biasa ketika mereka tiba pagi menjelang siang yang padat, uap kuah menari di udara, sendok beradu mangkuk dengan denting yang akrab. Kehadiran seragam menarik perhatian seperlunya, sisanya dunia tetap sibuk. Pak Darto menahan sikap, memperkenalkan diri dengan cara yang tidak mengusik. Kami periksa sebentar, ujarnya sopan pada pelayan yang mengangguk dan memanggil seseorang ke belakang. Pak Parman mungkul, sama rapi, sama sopan, mengundang mereka masuk ke dapur dengan gestur yang semestinya membuat siapapun merasa tidak sedang ditolak. Silakan Pak, kami terbuka. Dapur terasa lebih terang daripada semalam. Lampu neon berkedip sebentar lalu stabil. Rak bumbu tertata, daun bawang segar, jeruk nipis masih berembun. Di pojok lemari pendingin berdiri, pintunya tertutup rapat. Pak Darto menoleh kepada Arif tanda halus agar ia menunjuk apa yang dulu dilihat. Arif mengangguk ke arah freezer. Salah satu anggota menarik napas, meraih gagang dan membuka pintu. Hawa dingin keluar, memukul kulit tangan mereka dengan rasa logam. Yang tersaji di dalam, potongan daging sapi yang rapi, diberi label tanggal, ditumpuk dalam wadah plastik bening. Beberapa tulang untuk kaldu, sedikit lemak yang dikumpulkan terpisah. Tidak ada kain penutup yang mencurigakan, tidak ada bentuk lengkung yang menyerupai selain daging sapi yang didinginkan, seperti etalase yang sudah diberi kontoh teladan. Arif memandangi, mencoba menyesuaikan mata sebuah harapan terakhir, bahwa ada sesuatu yang luput. Namun mata adalah alat yang paling mudah. Lelah kalau dipaksa menemukan yang tak disediakan. Pak Darto mengangguk, menutup pintu. Begitu, satu kata yang diungkapkan tanpa nada pemenang. Sari membuka mulut, menutup lagi. Ia menkari-kari sisa jejak, bau, noda,
apapun yang bisa berguna ketika kata-kata seperti ini menyusutkan ruang di dadanya. Pelayan menyeka lantai dengan pel yang wangi karbol. Seseorang menaruh loyang di meja baja, bunyinya nyaris seremonial. Pak Parman berdiri sedikit ke kiri, menatap dengan empati yang dipinjam. Maaf kalau kabar yang beredar membuat resah, ujarnya. Kami akan tetap melayani dengan baik. Kalimat yang susunannya tentu, seperti etalase yang lain, rapi, aman, bisa diprediksi. Pemeriksaan singkat berlanjut. Kotak penyimpanan bumbu, tempat pembuangan sisa bahan, buku catatan pembelian. Semua menyuguhkan gambaran yang nyaman bagi siapapun yang datang sebagai tamu, bukan sebagai penantang. Pak Darto, mungkin karena kebiasaan bertahun-tahun, menyelesaikan tugasnya dengan tanda bahwa prosedur telah dijalankan. Namun orang yang memperhatikan dari dekat akan melihat sebaris kerutan baru di dahi lelaki. Itu kerutan yang menandai persimpangan antara apa yang dilihat dan apa yang dirasakan saat mendengar kisah dua manusia muda di ruang kantornya. Tari. Mereka berjalan ke depan, melewati meja kasir, denting uang receh dan barisan pelanggan yang tetap mengangkat mangkuknya dengan pujian yang sama. Di luar, matahari merayap ke titik teriknya. Sari menatap lantai, memikirkan apa yang akan ia katakan pada ibunya tentang hasil hari ini. Arif menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang terlalu cepat. Ia menimbang kalimat untuk jaga-jaga, bahwa kebenaran kadang bersih terlalu rapi. Dan justru disitulah kita perlu waspada. Pada saat langkah mereka menyentuh ambang pintu, dunia merapat sendiri, menyisakan bingkai kecil tempat sebuah gambar ditaruh dengan sengaja. Di ambang pintu keluar, Arif melihat Pak Parman berdiri di balik meja kasir. Senyum dingin, matanya menatap lurus kepadanya seakan tahu semuanya. Malam menutup penginapan kecil di dekat Pasar Legi dengan tirai udara yang lembab. Kipas langit-langit berputar lambat, mengusir panas tanpa sungguh berhasil. Sementara lorong sempit memantulkan langkah beberapa tamu yang baru pulang dari silaturahmi. Kamar Arif sederhana, ranjang besi, spray bermotif bunga yang sudah pudar, meja kecil tempat segelas air, dan jendela kayu yang menghadap ke gang. Ia baru saja menyalakan lampu redup ketika bunyi ketukan halus mungkul dari pintu sekali jeda, lalu dua kali. Ketukan itu bukan ajakan bicara, lebih mirip ucapan salam yang ditekan agar tak terdengar orang lain. Arif berjalan pelan, menempelkan telapak ke kayu, bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Hanya sehembus angin lewat celah bawah pintu membawa aroma yang tak semestinya kuah soto yang akrab, wangi rempah yang lembut, seolah mangkuk panas baru saja lewat di depan ambang. Ia membuka pintu setapak, lorong kosong, lampunya berkedip-kedip, dan di lantai tak ada apapun selain noda air setipis kuku. Ia menutup lagi, mengunci dua kali. Di kursi, ransel masih setengah terbuka. Ponsel diletakkan menghadap ke bawah untuk meredam cahaya. Arif duduk, mendengar jantungnya mencoba memilih irama. Ada perasaan seperti ditatap dari luar bingkai bukan oleh mata yang berniat jahat, melainkan oleh sesuatu yang ingin memastikan ia tetap diam. Sebagai penutur yang menjaga nada, orang bisa mengatakan, malam ini bukan tentang ancaman keras, melainkan tentang cara halus mengingatkan orang agar tidak melangkah lebih jauh. Arif menatap dinding yang retaknya membentuk pola sungai. Ia menyandarkan kepala ke tembok, merasakan sejuk yang meresap keluar sedikit-sedikit. Ketukan kedua kali datang ketika jarum jam melewati angka 10. Kini bunyinya lebih ringan, lalu mati seketika, menyisakan aroma yang sama rempah bening yang menenangkan perut. Arif menahan dorongan untuk marah. Ia menarik napas panjang, memutuskan untuk menunggu seseorang yang ia percaya. Tak lama, ponsel bergetar singkat. Pesan dari Sari. Aku di depan lobi. Boleh naik? Arif menjawab singkat. Silakan. Beberapa menit kemudian, Sari mengetuk secara beraturan, salam yang ia kenali. Wajahnya mungkul di ambang. Sedikit kelelahan, mata tetap jernih. Tangan membawa bungkus kertas minyak berikat tali rafia. Aku bawa nasi liwet, katanya pelan, mengangkat sedikit bungkusan itu. Makan sedikit saja supaya tenang. Di meja kecil, mereka membuka lauk nasi hangat, suiran ayam areh yang harum, dan sedikit irisan telur. Aroma rumah menyusup masuk ke kamar yang sebelumnya dingin oleh rasa gelisah. Mereka makan tanpa banyak kata. Setiap suap memulihkan bagian kecil dari keberanian yang terkikis oleh kejadian siang dan malam sebelumnya. Sari sesekali menatap pintu, lalu jendela, lalu kembali ke piring.
Tadi kamu mendengar sesuatu? Tanya Arif. Sari mengangguk. Di jalan menuju penginapan, ada motor yang ikut pelan di belakang. Mungkin hanya kebetulan. Kalimat mungkin diletakkan dengan hati-hati, seperti gelas yang tidak ingin ditumpahkan. Arif meminum air. Meletakkan jelas di bawah bayangan lampu. Ia menceritakan 2 kali ketukan yang datang seperti salam dan wangi soto yang terlanjur akrab. Seolah-olah seseorang ingin kita ingat sesuatu, katanya. Ingat untuk tidak melanjutkan. Setelah piring dibereskan, Sari mengeluarkan potongan koran lama dari tas. Ini pengumuman orang hilang ayahku. Aku simpan di mana-mana agar tak lupa. Ujarnya lirih. Arif membacanya sebentar, lalu meletakkannya kembali dengan hati-hati, seperti memulangkan foto ke bingkai. Besok pagi, katanya pelan, kita datang sebelum warung buka. Mungkin ada pergerakan yang tidak terjadi pada jam ramai. Sari setuju, namun menambahkan, kita harus menyiapkan cara mundur yang jelas. Daripada lari panik, lebih baik kita tahu kemana. Arif tersenyum tipis. Lorong ke arah Kali Pepe. Kau sudah ingat tikungan yang gelap? Sari mengangguk. Malam merangkak ke jam 11. Dari gang, beberapa suara sandal menyapu lantai semen, samar-samar Assalamualaikum, antar tetangga yang pulang telat, dan tawa kecil anak-anak yang belum selesai bercerita tentang kembang api. Arif berdiri, memeriksa jendela, memastikan pengaitnya menutup. Sari duduk di ranjang, menatap lantai. Kedua tangan menyatukan jemari seperti hendak menenun rasa cemas menjadi doa. Aku takut, katanya terus terang. Bukan takut pada orang, tapi takut berhadapan dengan sesuatu yang membuatku menafsir ulang semuanya makan bersama. Tertawa di pasar, dan kebiasaan percaya. Suaranya tidak pecah, hanya menurun seperti lagu yang memasuki bagian jembatan. Arif memahami. Takut itu mengawetkan kewaspadaan, ujarnya. Kita jaga agar takut tetap membantu, bukan menguasai. She's foreign dark, of like these things. Lampu kamar mereka padam sebentar karena listrik vilak-vilak, lalu menyala lagi. Kipas langit-langit mengeluh sebelum kembali ke ritme semula. Mereka membagi tugas. Arif menyiapkan catatan waktu dan rute. Sari menyiapkan daftar hal-hal kecil yang perlu dikari tutup box, sisa lakban atau noda air yang tidak seharusnya ada. Kita tidak menyimpulkan. Kita hanya mengumpulkan, kata Sari, menuliskan kalimat itu di sudut buku sebagai pengingat. Di luar jendela, suara motor berhenti, menyala lagi, pergi pelan. Arif memandang jam. Ia membuka ponsel sekadar untuk mematikan notifikasi lain, menyalakan mode diam, dan menempatkannya di tepi meja. Ketukan ketiga datang tiba-tiba, lebih rapat 3 kali jeda, lalu 3 kali. Arif dan Sari saling pandang, bukan pola salam yang lazim. Kali ini Arif tidak membuka. Ia mendekatkan telinga, menunggu tanda lain. Di bawah pintu sesuatu diselipkan, sekeping kertas tipis yang melungkur masuk seperti daun kering tertiup angin. Arif membiarkannya berhenti di dekat kakinya, lalu menunduk mengambil. Kertas itu kecil, berbau lembab, sisi-sisinya tidak rata seperti disobek dari buku catatan. Tulisan di atasnya berupa huruf cetak tergesa, berhenti sebelum terlambat. Sari menutup mulut dengan punggung tangan bukan kaget, melainkan menahan kata agar tidak pecah ke udara. Arif mengangkat kertas itu ke arah cahaya lampu, mengcari tanda lain, sidik jari, noda, apapun. Tidak ada, hanya 3 kata yang menghubungkan masa lalu, kini, dan kemungkinan besok. Suara langkah menjauh di lorong. Arif menempelkan mata pada lubang kunci. Ia hanya melihat punggung seseorang, kurus, jaket hitam, melangkah ringan seperti orang yang sudah hafal rute. Itu saja. Ia menahan dorongan untuk membuka pintu dan mengejar ketergesaan lebih sering hilang arah. Penutur yang menjaga jarak akan mengatakan, ada saat-saat ketika diam adalah perisai, dan malam ini termasuk yang begitu. Arif lalu berjalan ke jendela, mengintip ke gang. Lampu redup seperti mata yang setengah tertutup, tak ada raku nyata selain perasaan bahwa ruangan ini sedang diukur dari luar. Sari menaruh bungkusan nasi liwet kosong ke dalam kantong, mengikatnya rapat agar tidak menebar bau. Kalau kita lapor ketukan ini, rasanya terlalu kecil, katanya. Arif mengangguk. Kecil, tapi tidak kosong. Ia menaruh kertas di bawah buku catatan, menumpuknya dengan ponsel agar tidak berterbangan. Kita simpan. Besok, jika ada petugas yang mau mendengar,
ini tetap bisa kita tunjukkan. Dari meja, jam kecil berdetak dengan suara yang akhirnya terdengar jelas. Waktu tidak bergerak lebih cepat atau lebih lambat, ia hanya duduk bersama mereka di kamar, mengizinkan mereka mengatur napas hingga seirama. Tak lama, Sari berdiri. Aku pulang dulu. Ibu menunggu. Arif menawarkan untuk mengantar sampai lobi. Mereka berjalan di lorong yang sepi, mendengar bunyi televisi dari kamar tetangga yang menyetel film lama, dan suara sendok yang mengetuk jelas di dapur pemilik penginapan. Di lobi, penjaga menyapa ramah, menanyakan apakah mereka butuh air panas untuk teh. Arif mengungkapkan terima kasih, meletakkan receh di piring kecil dekat meja, sebagai kebiasaan tip yang tidak memaksa siapapun untuk ingat, namun membuat orang merasa diingat. Sari mengikat rapat kardigannya, menghela napas panjang, lalu tersenyum yang tidak meminimalkan rasa takut. Sampai besok, katanya. Arif kembali ke kamar yang kini lebih lapang setelah didatangi percakapan. Ia mematikan lampu utama, menyalakan lampu meja kecil, dan duduk menatap kertas ancaman beberapa menit lagi. Di pikirannya, ia menata ulang rencana. Berangkat sebelum subuh, memutari gang belakang, memastikan pintu keluar terdekat, memeriksa apakah ada kamera atau cermin yang bisa membantu memantau dari jauh. Ia menulis poin-poin itu, bukan untuk mengunci diri dalam ketakutan, melainkan untuk memberi pekerjaan pada pikiran yang terlampau cemas. Di ranjang, tubuhnya belum mau istirahat, tapi dadanya sudah tidak sesak. Kadang-kadang, keberanian bentuknya tidak besar. Ia seperti cahaya lampu meja ini, cukup untuk membaka huruf, cukup untuk melewati malam. Menjelang tengah malam, jendela mengetuk pelan karena angin, bukan karena tangan. Arif memejam, membiarkan dengung kipas memijat telinga. Kertas ancaman masih di bawah ponsel, tidak berpindah. Pikirannya kembali ke senyum orang-orang di warung, ke denting sendok, ke tangan Pak Parman yang rapi. Ada kesan bahwa segala sesuatu berjalan sangat wajar terlalu wajar hingga siap menenggelamkan apapun yang bertanya. Tetapi di bawah kesan itu, sesuatu yang kecil menolak padam. Ia bukan api besar. Ia lilin yang dijaga telapak tangan. Ketika kantuk akhirnya datang, Arif menunduk sekali lagi pada kertas itu. Tulisannya tidak berubah, tapi maknanya bertambah. Bukan cuma peringatan, melainkan bukti bahwa langkah mereka diperhatikan. Ia menyelipkannya ke saku ransel bagian dalam, menutup resleting, dan berdiri untuk mematikan lampu. Gang di luar terasa lebih sepi, suara jam seperti menggiringi doa pendek yang ia ucapkan tanpa suara. Dan sebelum segala hal larut ke dalam tidur yang ringan, kalimat yang menggantung untuk esok hari ia ucapkan, sederhana namun bulat, mengikat niat agar tidak tercerai oleh rasa takut. Arif menggenggam erat kertas itu, tatapannya tegas. Besok pagi kita lihat kebenaran. This made us his words no doubt. Fajar masih menunda di balik atap-atap Solo ketika jalan kecil menuju warung soto belum benar-benar bangun. Udara memeluk kulit dengan sisa dingin malam. Embun menggambar butir bening di bibir daun kelapa potong yang ditanam di pot bekas kaleng minyak. Dari kejauhan, azan subuh baru saja menipis, menyisakan jeda tenang yang membuat bunyi paling kecil terdengar seperti catatan penting. Kicau burung yang bangun lebih awal, langkah orang yang memanggul keranjang sayur, dan suara air disiramkan ke lantai teras. Pagi seperti ini, Arif dan Sari tiba di ujung gang yang memunggungi warung soto Pak Parman. Mereka berhenti sejenak untuk menyelaraskan napas dan menyatukan niat yang tadi malam disimpulkan. Datang sebelum pintu dibuka, melihat dengan mata sendiri, dan pulang dengan sesuatu yang bisa disebut bukti atau, kalau tak ada, pulang dengan hati yang lebih tenang. Warung tampak seperti tubuh yang baru setengah sadar. Pintu depan masih dikunci. Di dalam, lampu neon menyalakan remang yang pucat. Dari sisi belakang, pintu besi kecil dibiarkan tak tertutup penuh celah yang mungkin dibuat untuk sirkulasi atau sekadar kebiasaan orang dapur ketika memindahkan barang. Arif melirik arloji. Jarum menunjuk angka 5 lewat sedikit. Ia mengangguk ke Sari, mengajak bergerak setapak demi setapak di sisi tembok, menelusuri bayangan drum air dan rak kayu. Dari celah pintu, mengalir napas hangat dan dingin sekaligus. Uap masak pertama yang mungkin menyiapkan bumbu dan hembusan logam beku dari tempat penyimpanan di ruangan dalam. Suara orang berbicara belum terdengar, hanya geser benda dan sesekali bunyi kain dilipat. Maksud mereka bukan mengagetkan siapapun. Arif mengangkat telunjuk di depan bibir, memberi tanda agar langkah mereka mematuhi lantai,
Tumit tidak menghentak, telapak tidak diseret. Ia memilih berdiri di sisi tumpukan karung beras, Sari merapat pada tiang kayu yang mengapit dinding. Dalam jarak itu, mereka bisa melihat kanal kecil aktivitas. Meja baja, rak bumbu, ember bersih, dan yang paling ditunggu sebuah lemari pendingin tinggi. Pintunya menghadap serong, gagangnya mengilap oleh lemak tangan yang sering menyentuh. Kalau ada suara, kita mundur ke lorong samping, bisik Arif sangat pelan. Sari mengangguk, matanya menatap lurus ke ruang dalam, kedua telapak menyatu di depan perut seperti menahan gelombang degup agar tidak meluber. Dari pintu belakang, dua karyawan masuk, membawa boks plastik gelap yang sudah dikenal. Arif. Tepinya dibelit lakban beberapa putaran, sisi-sisinya basah oleh embun. Pelan, pelan, kata yang satu, lantai masih lisin. Yang lain menahan boks dengan kedua tangan, menunduk, lalu meletakkannya di lantai dekat meja baja. Keduanya tidak menoleh ke arah pintu. Mereka sibuk pada tugas yang tampak berulang membuka, memindahkan, menyeka, menutup. Arif menahan napas ketika salah satu karyawan menekan tombol di gagang lemari. Bunyi klik yang rapi terdengar diikuti desis halus saat pintu sedikit melekat lalu lepas, seperti bibir kaca yang dipisahkan. Udara dingin memukul ruang. Sari merasakan bulu halus di lengannya berdiri bukan karena takut semata, melainkan karena badan manusia memang merespons perubahan suhu yang tiba-tiba. Pintu itu terbuka seperempat, lalu setengah, kemudian hampir penuh. Dalam cahaya putih yang tidak ramah itu, benda-benda pucat tampak berlapis. Ada yang dibungkus kain, ada yang dibiarkan di wadah bening, ada yang hanya ditutup plastik tipis. Arif mengedip, menolak keinginan untuk mengisi kekosongan pengetahuan dengan imajinasi. Ia membiarkan matanya bekerja seperti alat ukur, mengikuti garis, membandingkan bentuk. Ada lengkungan yang tidak kokok dengan tulang sapi yang dikenal tukang masak. Ada sudut yang terlalu halus untuk disebut tulang sendi hewan. Sebuah kain menurun sedikit ketika boks didorong. Pada kesempatan itu, satu bagian terlihat lebih jelas sebagian telapak. Sebagian jemari yang tampak kaku, dengan warna yang tak bisa disamakan dengan daging pasar. Waktu tidak melongkat. Ia melangkah sangat pelan, membiarkan kesadaran menulis kesimpulan tanpa meminjam kata-kata besar. Sari tidak mengeluarkan suara. Nafasnya naik turun kecil. Matanya membesar lalu menyempit, seperti hendak menolak apa yang terlihat. Ia memegang tiang kayu lebih kuat, kayu itu dingin. Arif menoleh sepersekian detik, takut gadis itu pingsan. Sari menggeleng nyaris tak terlihat, memberi tanda bahwa ia tetap ada di sini. Penutur yang menjaga nada akan mengatakan, di momen seperti ini, manusia sering memilih sunyi, karena sunyi adalah selimut terakhir sebelum sesuatu diungkapkan dan menjadi nyata. Karyawan yang memegang boks memindahkannya ke rak bawah. Saat menggeser, kain yang menutup sebuah wadah tersingkap lebih jauh. Sari memajukan kepala sedikit, gerakan refleks yang ia sesali bahkan sebelum selesai dilakukan. Ia melihat sisi wajah. Bukan penuh, hanya bidang pipi dan garis pelipis. Namun cukup untuk menyalakan lampu memori yang tersembunyi. Ada garis halus yang dulu ia kenali saat ayahnya tersenyum. Ada bekas sayatan kecil di dekat alis yang dulu terjadi ketika ayahnya memperbaiki atap rumah. Matanya berkaca-kaca tanpa jatuh. Bibirnya bergerak tapi rapat nama itu keluar tanpa suara. Wajahnya tidak berubah banyak. Yang bergeser adalah cara ia memegang dunia. Di dalam lemari ada bentuk yang bertahun-tahun duduk di kepalanya sebagai pelindung, kini duduk di sana sebagai pertanyaan. Arif meletakkan punggung tangannya di dekat bahu Sari, tidak menyentuh, hanya sebagai jangkar tak terlihat agar tubuh itu tidak terhanyut. Dalam radio di dalam kepala Arif, suara seorang penyiar yang ia ciptakan untuk menenangkan diri mengungkapkan kalimat yang lembut, tarik napas. Kita saksikan, kita ingat. Lalu kita hidupkan keberanian. Karyawan menutup kembali kain, menata wadah, dan menegakkan tubuh. Cek tanggal, katanya pada temannya. Mereka menyebut angka-angka yang bagi telinga biasa adalah rutinitas, tapi bagi Arif terdengar seperti kode yang menjaga pintu rapat. Ia melirik sudut lain. Di rak atas, ada wadah kecil berisi sesuatu yang tampak seperti lemak beku. Di sisi, sekumpulan tulang besar untuk kaldu. Semua ditata terlalu rapi. Jangan lama-lama, ujar karyawan kedua. Bos sebentar lagi datang. Mereka mengangguk pada waktu yang tersisa, mempercepat gerak tangan, menutup pintu lemari. Bunyi klik kedua terdengar,
menandai batas antara yang terlihat dan yang disimpan. Rasanya seperti buku yang ditutup tepat di halaman yang seharusnya ditandai. Arif menyungguh-nyungguhkan diri untuk tetap berada di garis yang aman. Ia mengambil ponsel, menulis catatan cepat, jam, urutan, jumlah wadah terbuka, deskripsi singkat tanpa kata-kata yang akan memanaskan kepala. Di sampingnya, Sari menunduk. Ia berdoa pendek dalam hati. Bukan doa yang meminta keajaiban besar, melainkan doa untuk menahan tubuh tetap berdiri, mata tetap melihat, dan hati tidak pecah sebelum waktunya. Dunia kecil di dapur bergerak lagi. Kompor dinyalakan, panci kosong diletakkan, air dituangkan. Bau rempah awal mulai timbul, jahe dijeprek, ketumbar disangrai sebentar melewati ambang bau logam beku. Ada ironi yang tak perlu dijelaskan. Aroma yang biasanya mengundang sarapan kini berjalan berdampingan dengan sesuatu yang menolak dinamai. Langkah di lantai depan terdengar, entah pelayan yang tiba lebih awal, entah orang yang memasang karpet karet di ruang tamu. Arif memberi isyarat pelan. Rencana semula tak berniat meminjam banyak menit dari pagi. Mereka harus keluar dengan diam yang sama ketika masuk. Sari mengangguk. Ia mengusap ujung matanya sekali, bukan untuk menghapus air yang jatuh, melainkan untuk menyadarkan tubuh bahwa ia masih di sini. Keduanya memiringkan badan, bersiap menyelinap melewati celah pintu. Namun sebelum mereka sempat meletakkan satu langkah keluar, suara gesit terdengar dari arah lorong ringan, pasti tidak tergesa. Langkah itu seperti pemilik rumah yang tahu di mana ubin agak goyang dan mana yang diperlukan untuk mengeluarkan bunyi tertentu. Sosok itu muncul di ambang dapur seperti gambar yang sudah lama menunggu di bingkai. Pak Parman berdiri tegak, kemeja cerahnya rapi, rambutnya tersisir tanpa sehelai pun memberontak. Di sepasang matanya ada sesuatu yang sulit diberi nama, bukan marah, bukan pula ramah, melainkan dingin yang teratur, seperti air yang difilter berkali-kali. Ia tidak terkejut menemukan dua orang muda di tepi pintu. Seolah-olah ruang ini, jam ini, dan pertemuan ini sudah masuk perhitungannya. Ia menatap sebentar ke arah tangan Sari yang menggenggam tiang. Ia menatap ke arah catatan yang mencuat sedikit dari saku Arif. Ujung bibirnya tidak bergerak, tapi udara di ruangan tampak merapat. Arif berdiri lebih tegak, menahan keinginan untuk menjelaskan hal-hal yang tak perlu dijelaskan. Sari mengangkat dagu setengah senti. Matanya tidak berkelahi, hanya menolak turun. Karyawan yang tadi bekerja refleks menunduk, memberi jalan, lalu menyingkir dengan alasan mencari kain lap. Kompor dibiarkan hidup, panci bergeming, lemari pendingin memutar dengung tipisnya. Pagi tidak membeku, ia tetap berjalan. Tetapi menit ini, yang memegang waktu adalah mata di depan mereka. Pak Parman melangkah setapak, cahaya neon menempel di kerah kemejanya, dan jeda yang ia ciptakan lebih kuat dari kata-kata yang seharusnya ia pilih. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya rendah, tidak menuntut pendengar mendekat, karena kalimatnya cukup jauh untuk mencapai siapapun yang ada di sini. Kalian sudah lihat terlalu banyak. Pasar Gede siang itu penuh seperti biasanya. Kios buah memamerkan salak pondo yang berkilau, aroma sate kere mengepul dari gerobak, dan suara tawar-menawar berpadu dengan tawa anak-anak yang berlarian di lorong sempit. Arif dan Sari berjalan di antara kerumunan. Tubuh mereka tersapu arus manusia yang sibuk mencari oleh-oleh lebaran. Namun di balik semarak warna batik dan kembang api mini, bayangan dari dapur warung semalam masih membekas di mata mereka. Arif memandang setiap wajah, mencoba membaka apakah orang-orang ini tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan. Di meja kopi tenda, beberapa pria bercakap ringan. Soto Pak Parman bikin sehat, kata salah seorang. Aku tiap minggu makan di sana, badan rasanya kuat lagi. Yang lain tertawa. Kalau enak, kenapa harus ribet mikirin sumbernya? Tawa itu menutup kalimat seperti gorden yang ditarik dengan mantap. Sari mengerutkan kening, berdiri sejenak di dekat penjual jajanan pasar. Ia mendengar bisik-bisik, tetapi ketika ia mendekat, percakapan seolah terputus, diganti sapaan ramah. Monggo, Mbak, beli serabi? Ia tersenyum tipis, membeli dua kue, tapi hatinya mengeras. Di alun-alun kidul, keluarga-keluarga duduk bersila, anak-anak memainkan balon. Seorang ibu muda, Ibu Ratna Dewi, menyuapi anaknya dengan potongan soto dalam wadah plastik. Arif menghampiri, sopan bertanya, "Ibu sering makan di sana?" Ibu Ratna mengangguk, matanya teduh tapi tegas. "Kalau anak saya mau makan dengan lahap,
saya tidak peduli dari mana daging itu. Kalimatnya sederhana, tetapi tajam seperti pisau dapur, menggiris perbedaan antara logika dan nurani. Sari menahan napas, merasa seperti baru saja dipukul kenyataan. Tak semua orang ingin tahu. Sebagian memilih damai dengan ketidaktahuan. Arif melangkah ke sisi lapangan, menyaksikan anak-anak bermain bola dengan gembira. Di sisi lain, beberapa pemuda bergurau. Warung itu rahasia, Mas. Kalau kamu tanya-tanya, nanti malah nggak kebagian tempat duduk. Mereka tertawa, melempar botol kosong, lalu berlari ke arah permainan lain. Arif merasakan sejenis beban, bukan hanya melawan warung dan pemiliknya, tapi juga melawan sebuah kota yang secara kolektif sepakat menutup mata. Ia duduk di bangku semen, menarik napas panjang. Sari menoleh, wajahnya berkampur getir. Mereka semua tahu, Mas. Mereka memilih diam. What is we have to be? Saying one. What is we had? Dalam narasi yang tenang, bisa dikatakan, inilah bentuk lain dari kekuasaan. Tidak hanya pemilik warung yang mengatur, tetapi juga komunitas yang menandatangani perjanjian tak tertulis menukar nurani dengan kenyang, menukar pertanyaan dengan kenyamanan. Sari meremas buku catatan ayahnya, memandang kosong ke halaman yang kosong. Kalau semua orang seperti ini, siapa yang akan dengar? Arif menatap tangannya sendiri. Telapak yang dulu sering ia gunakan menulis laporan kerja, kini gemetar tanpa kertas resmi. Ia tahu jawaban itu pahit. Mungkin tidak ada. Tetapi diam berarti menyerahkan diri pada arus yang sudah kotor. Di jalan keluar pasar, mereka berpapasan dengan pedagang kecil yang menempel poster baru di papan kayu. Huruf besar cerah dengan gambar wajah tersenyum. Soto Pak Parman sehat dan nikmat. Tangan pedagang menepuk poster agar menempel rata, lalu tersenyum. Bagus ya, Mas. Arif berdiri terpaku. Sari merasakan jantungnya memukul dada. Dunia seolah bersatu melawan mereka, dengan senyum ramah dan iklan yang manis. Poster itu menatap balik dengan ketenangan yang mengusir semua keraguan, seakan berkata, cerita kalian tak akan mengalahkan selera kolektif. Di ambang sore, suara azan dari masjid dekat pasar melayang menandai akhir hari yang panjang. Orang-orang bergegas pulang dengan kantong belanja. Arif tetap diam, matanya terpaku pada poster. Di dalam dirinya, ia mengerti bahwa pertarungan ini lebih besar daripada sebuah warung. Ia melawan sistem diam yang ditenun oleh orang-orang biasa. Tapi tubuhnya lelah, suaranya tercekat. Sari menoleh, matanya basah, lalu berkata sangat pelan. Kalau begitu, kita tinggal berdua. Arif menoleh, memberi anggukan kecil. Ia tidak lagi mencari kerumunan untuk berpihak. Ia tahu perlawanan kadang hanya dimulai dengan dua orang yang menolak tunduk. Namun saat langkah mereka menjauh dari kerumunan, dunia tetap menaruh catatannya sendiri. Di papan kayu yang baru ditempeli iklan, senyum Pak Parman tercetak lebar, matanya mengikut kepergian mereka dengan dingin. Pada saat itu, tanpa perlu tambahan kata, cerita menggantung dengan jelas. Di jalan keluar, Arif melihat sebuah poster, Soto Pak Parman sehat dan nikmat. Dengan gambar Pak Parman tersenyum, matanya seperti mengawasi dirinya. Di lereng yang sunyi, Astana Giri Bangun berdiri teduh. Makam-makam berjejer dengan batu nisan putih pucat yang memantulkan cahaya bulan. Angin malam turun dari hutan kecil, menyapu dedaunan kering dan menyusup di sela patung serta gapura batu. Sari berlutut di depan sebuah nisan sederhana tanpa nama, hanya tanda batu yang dipilihnya untuk melambangkan ayah. Di tangannya, sebatang dupa menyala, asapnya tipis melingkar, menyatu dengan kabut malam. Ia menundukkan kepala, berbisik dengan suara yang hampir larut dalam angin. Ayah, aku janji tidak akan diam. Kata-kata itu melungkur lembut, tapi tegas. Janji yang mengikat dirinya lebih kuat daripada hukum tertulis. Di belakangnya, Arif berdiri, tubuhnya kaku, matanya menatap punggung Sari dengan campuran hormat dan rasa bersalah. Arif merasa terperangkap di antara dua dunia, satu yang mendorongnya melupakan, menutup mata, hidup nyaman seperti orang lain, dan satu lagi yang memaksa ia mengingat apa yang dilihat wajah kaku di dalam dingin lemari, tanda-tanda kecil yang terlalu jelas untuk diabaikan. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, Sari, aku harus mengaku sesuatu. Sari menoleh, wajahnya setengah diterangi sinar bulan. Apa? Tanyanya singkat. Arif menarik napas panjang, tangannya meremas resleting jaketnya sendiri. Aku pernah makan di sana. Lebih dari sekali.
Aku suka rasanya. Aku tidak tahu, tapi sekarang aku merasa seperti bagian dari semuanya. Suaranya pecah di ujung kalimat. Pengakuan itu menggantung di udara dingin, seperti nada rendah yang membuat dada terasa berat. Sari membeku sejenak, matanya membesar, lalu menutup perlahan. Air mata jatuh, tetapi ia tidak menjauh. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Arif dengan kuat. Kalau begitu, katanya dengan nada bergetar namun jelas, kita harus buktikan, jangan biarkan semua orang pura-pura buta. Tangannya kecil, tapi genggamannya mengikat Arif pada jalan yang sulit. Ia merasakan tenaga baru tidak dari dirinya sendiri, melainkan dari janji seorang anak pada ayahnya. Angin berembus kencang membuat dupa hampir padam. Di kejauhan, suara anjing menggonggong, lalu berhenti mendadak, seolah alam pun menahan napas mendengar percakapan itu. Arif menunduk, menyentuh batu nisan dengan jemari gemetar, lalu berbisik, "Maafkan aku akan perbaiki." Dalam diam itu, langkah-langkah kecil terdengar di antara pepohonan. Awalnya samar, seperti ranting patah oleh angin, tetapi makin jelas. Berat teratur mendekat. Arif menegakkan tubuhnya, matanya mencari sumber suara. Sari merapatkan jaketnya, jantungnya berdegup lebih cepat. "Ada orang lain?" bisiknya. Arif menggeleng pelan, meski wajahnya menegang. Mereka berdua menoleh ke arah kegelapan, hanya melihat bayangan pepohonan yang bergerak, tapi langkah itu nyata. Detak jam di pergelangan tangan Arif terdengar lebih keras daripada biasanya, meski mungkin hanya imajinasinya. Udara terasa menebal, seperti menyimpan seseorang yang belum mau menampakkan diri. Sari menggenggam lebih erat, mencoba menyalakan doa di dalam dirinya. Arif berdiri di sampingnya, otot-ototnya kaku tapi matanya berusaha tetap tenang. Mereka menunggu membiarkan langkah itu menghampiri tanpa bisa memastikan apakah yang datang adalah angkaman, pengamat, atau sekadar bayangan. Di tengah malam di Astana Giribanggun Doa, pengakuan dan tekad baru bersatu, dan di sekitarnya misteri berjalan dengan langkah yang terukur. Suara langkah itu terus terdengar, makin dekat, seolah ada seseorang yang sejak tadi mengikuti dari jauh, kini menampakkan kehadirannya. Dan tepat pada detik itu, udara hening pecah oleh satu kenyataan yang tak terbantahkan. Ada yang sedang mengawasi mereka. Hujan sore menetes di jalan-jalan Yogyakarta, membentuk pola air di aspal yang berkilau seperti kaca. Becak berderet di pinggir Malioboro, sopirnya menunduk di bawah payung plastik, menunggu penumpang yang jarang datang di cuaca seperti ini. Di sebuah gang kecil, Arif duduk sendirian di warung sederhana, menatap mangkuk soto di hadapannya. Kuahnya bening, panas mengepul, tapi rasanya hambar tak ada kedalaman yang dulu ia temukan di warung Pak Parman. Ia mencoba menyuap, tapi sendok berhenti di tengah jalan. Hatinya menolak, bukan karena tidak enak, melainkan karena setiap tetes kuah mengingatkan pada malam-malam di Solo, pada tatapan dingin, pada pintu freezer yang terbuka. Ia menutup mata, berharap rasa itu hilang, tapi justru semakin nyata. Di kursi kosong seberang meja, ia membayangkan Sari duduk, tersenyum tipis sambil menatapnya dengan keberanian yang tak pernah surut. Ia mendengar kembali suaranya di makam. "Ayah, aku janji tidak akan diam." Kalimat itu masih terpatri di telinganya, menyala lebih keras daripada doa-doa yang ia coba ucapkan. Ia mengaduk-aduk soto tanpa niat memakannya. Hujan menambah dingin, dan dingin itu menempel di hatinya. Pikirannya melayang ke wajah ayah Sari yang ia lihat sekelebat, membeku dalam lemari. Semua bercampur, rasa bersalah, rasa jijik, dan rasa ingin tahu yang tidak kunjung padam. Ia berusaha menghibur diri dengan mengingat kembali bau kopi tubruk, suara monggo ramah para pedagang batik, dan tawa anak-anak di pasar, tapi semuanya ternodai oleh satu rasa, sodo yang tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah kembali ke kamar kos sederhana di Yogyakarta, Arif bermimpi. Ia berada lagi di warung Pak Parman, duduk di kursi dekat jendela. Ramai penuh orang, suara sendok berdenting, aroma rempah menguar. Di hadapannya, mangkuk soto panas mengepul, kuahnya jernih tapi menggoda. Ia merasa tubuhnya segar kembali, seperti didorong untuk menyuap. Ia mengambil sendok, mengangkat kuah itu ke bibir. Hangatnya menyusup, menenangkan, hampir membuatnya lupa segala hal. Lalu ia menunduk, menatap permukaan kuah yang beriak. Bukan rempah, bukan bayangan lampu, melainkan wajah. Bukan wajah asing, melainkan wajahnya sendiri yang menatap balik dari dasar mangkuk, dengan mata yang lelah,
kulit pucat, dan bibir yang bergetar. Arif menjatuhkan sendok, suara logam bergema di warung mimpi itu. Semua orang sekeliling berhenti makan, menoleh, menatapnya. Namun wajah mereka kabur, berganti seperti kabut. Hanya satu wajah yang jelas Pak Parman tersenyum dari balik meja kasir, sama seperti poster yang pernah dilihat Arif di Pasar Gede. Senyum itu tidak bergerak, tapi matanya tajam, seolah berkata, "Kamu pun bagian dari ini." Arif ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Kuah dalam mangkuk terus beriak, wajahnya sendiri terus mungkul, kali ini dengan noda merah samar di pipi, seperti bercak yang tak bisa dicuci. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi punggung. Nafasnya memburu, tangan meraba dinding kamar seolah mencari pegangan. Lampu meja kecil masih menyala, menyorot jam yang sudah hampir subuh. Hujan di luar mereda, hanya menyisakan suara tetes yang jatuh pelan dari talang. Arif duduk lama, kedua tangannya menutupi wajah. Ia bertanya dalam hati, apakah aku sudah memakan nuraniku sendiri? Pertanyaan itu menggantung, tidak dijawab siapapun, hanya berputar seperti gema di ruang kosong. Ia menatap jendela, melihat langit mulai berwarna abu-abu muda. Hari baru datang, tapi beban tetap sama. Warung sederhana tempatnya makan sore tadi sudah tutup. Aroma soto hambar masih menempel di lidahnya, bercampur dengan rasa bersalah yang tak mau pergi. Ia tahu, meski jauh dari Solo, bayangan itu akan terus mengikutinya. Kota berbeda, hujan berbeda, orang-orang berbeda, tapi satu hal tidak berubah. Tatapan mata dari mangkuk soto yang seolah menyimpan rahasia kelam. Dalam keheningan pagi, dengan suara radio tua dari kamar tetangga memutar lagu keroncong pelan, Arif menutup mata lagi. Ia tidak tidur, hanya membiarkan pikirannya mengembara, menimbang jalan yang akan ia tempuh. Apakah ia akan terus diam, atau suatu hari kembali menghadapi kebenaran yang masih berdiri tegak di Solo? Subuh tiba, azan berkumandang dari masjid kampung. Suara itu lembut, mengingatkan manusia pada doa. Arif menarik napas panjang, berusaha menenangkan hati. Namun dalam dirinya, gema pertanyaan itu tetap bergema tidak kalah kuat dengan azan. Ia menunduk, menyentuh saku jaket, merasakan kertas angkaman yang masih ia simpan bukti bahwa apa yang ia alami bukan sekadar bayangan. Dunia di luar berjalan normal, tapi di dalam dirinya ada jurang yang belum tertutup. Dan dalam jurang itu, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Tenang namun getir, seakan berkata, apakah aku sudah memakan nuraniku sendiri?